mengoptimalkan sistem transportasi. Sehingga proses mobilisasi antara manusia dan juga barang menjadi lebih efisien, aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Selain itu, smart mobility juga mencakup integrasi moda transportasi termasuk sistem pembayaran untuk memberikan kemudahan dan efisiensi bagi pengguna. Dengan demikian, smart mobility tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi tinggi dalam sistem transportasi, tetapi juga pada integrasi dan kolaborasi antara berbagai moda transportasi untuk menciptakan mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan. Nah, faktor pendukung dari terjadinya smart mobility ini karena yang pertama yaitu ada kemacetan lalu lintas, lalu faktor yang kedua yaitu terjadinya polusi udara, faktor yang ketiga yaitu terjadinya karena keterbatasan transportasi umum, lalu faktor yang keempat itu kurangnya ruang lingkup parkir, lalu yang kelima yaitu keselamatan transportasi. Kualitas udara di Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang saat ini dalam kondisi tidak sehat. Berdasarkan data terupdate Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU di Kota Palembang 119 mikrogram per meter kubik atau dalam kondisi yang tidak sehat. Dan inilah beberapa data dari faktor-faktor yang dapat mendukung terjadinya smart mobility. Terdapat beberapa penerapan smart mobility. Yang pertama adalah transportasi berbasis teknologi. Contohnya ialah LRT, yang dimana LRT merupakan transportasi massal modern pertama di Indonesia. Salah satu contohnya terdapat di Kota Palembang. LRT di Palembang yang menghubungkan antara bandara dengan Jakabaring Sport City, yang dimana LRT ini menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan operasional dan keamanan armada, seperti yang kami naiki barusan. Nah, berdasarkan data yang sudah kami cari dengan cara wawancara mendalam mengenai LRT yang merupakan salah satu penerapan dari smart mobility sebagai berikut. Berkata LRT kedua adalah ride sharing, yang dimana Gojek dan Grab sebagai platform ride sharing memungkinkan pengguna memesan layanan transportasi dengan menggunakan aplikasi mobile. Mereka juga menawarkan berbagai macam layanan, salah satunya adalah transportasi penumpang dan pengiriman barang seperti berikut ini. Birokrasi merujuk pada sistem organisasi yang kompleks dan berlapis, yang berfungsi untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan memberikan layanan publik. Menurut Max Weber, birokrasi adalah bentuk organisasi yang efisien di mana terdapat spesialisasi tugas, hierarki kewenangan, dan pemisahan antara urusan dinas dan pribadi. Fungsi utama birokrasi meliputi pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan kebijakan. Sedangkan e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan.
Tujuan e-government adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. E-government memfasilitasi interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku bisnis, serta antar instansi pemerintah. Smart mobility mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan sistem transportasi dan mobilitas di kota. Hubungannya dengan birokrasi dan e-government terletak pada penerapan teknologi untuk memperbaiki layanan publik dan efisiensi administrasi. Dalam konteks smart city, smart mobility dapat menjadi bagian dari e-government dengan menyediakan data yang mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan transportasi. Integrasi sistem smart mobility ke dalam birokrasi dapat membantu pemerintah dalam mengelola sumber daya secara lebih aktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, smart mobility itu memiliki dua dampak. Yang pertama itu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif smart mobility yang pertama itu efisiensi transportasi. Smart mobility mengurangi kemacetan dan mengoptimalkan rute perjalanan melalui teknologi AI. Yang kedua itu ramah lingkungan. Kendaraan listrik dan sistem transportasi berbagi mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, sehingga menekankan emisi karbon. Yang ketiga itu peningkatan keamanan. Sensor canggih, kamera AI, dan sistem kendaraan otonom mampu mengurangi risiko kecelakaan. Yang keempat itu aksesibilitas yang lebih baik. Smart mobility memberikan akses transportasi yang lebih mudah bagi kalangan termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Yang kelima itu efisiensi biaya. Opsi ride sharing, transportasi umum yang lebih baik, dan penggunaan kendaraan listrik, pengurangan biaya perjalanan bagi masyarakat. Dampak negatif smart mobility. Yang pertama itu ketergantungan teknologi. Sistem transportasi yang terlalu bergantung pada teknologi rentan terhadap gangguan sistem seperti rentasan atau kegagalan jaringan. Yang kedua itu keamanan data dan privasi. Smart mobility menggunakan data pengguna, termasuk lokasi dan kebiasaan perjalanan. Yang ketiga itu pengurangan lapangan kerja. Optimalisasi dalam transportasi dapat mengancam pekerjaan konvensional seperti supir taksi, bus, dan truk. Yang keempat itu biaya investasi yang tinggi. Pembangunan infrastruktur smart mobility seperti jaringan 5G, sensor canggih, dan kendaraan otonom memerlukan investasi yang besar. Yang kelima itu kesenjangan digital dan infrastruktur. Perkotaan lebih cepat mengadopsi smart mobility dibandingkan daerah pedesaan, menciptakan kesenjangan dalam transportasi modern.